Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daisy Fernardiansi Swali, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 1, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Ners Tirsa Mumi, Escape MKes. Oke, baik, di video presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang sistem pencernaan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki perannya masing-masing dalam mengolah makanan. Berdasarkan prosesnya, sistem pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Yang pertama, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta peremasan makanan yang terjadi di dalam lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Organ yang berperan dalam sistem pencernaan: yang pertama, mulut; yang kedua, farinks; yang ketiga, kerongkongan; keempat, lambung; kelima, usus halus; yang keenam, usus besar; ketujuh, anus; yang kedelapan, kelenjar saliva; yang kesembilan, pankreas; dan yang kesepuluh, hati. Mekanisme sistem pencernaan: pertama-tama, pencernaan dilakukan oleh mulut. Di sini dilakukan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim pitalin atau amilase. Enzim pitalin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilium menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan. Selanjutnya, enzim pitalin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 dan suhu 37 derajat Celcius. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Dilakukan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan zat atau enzim sebagai berikut. Yang pertama, renin, berfungsi mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu atau ASI hanya dimiliki oleh bayi. Yang kedua, pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, HCI atau asam klorida, berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai desinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolecisitokinin pada usus halus. Yang keempat, lipase, berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun, lipase yang dihasilkan sangat sedikit setelah makanan diproses di lambung yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Makanan akan dibawa menuju usus 12 jari. Pada usus 12 jari terdapat enzim-enzim berikut yang berasal dari pankreas. Yang pertama, amilase, yaitu enzim yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula lebih sederhana atau maltosa. Yang kedua, lipase, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, tripsinogen, yaitu jika belum aktif maka akan diaktifkan menjadi tripsin, yaitu enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Penyakit pada sistem pencernaan: yang pertama, sariawan, bau mulut, dan sakit gigi. Yang kedua, keracunan. Yang ketiga, diare dan konstipasi atau sembelit. Yang keempat, MA. Yang kelima, tifus. Yang keenam, demam tifoid. Yang ketujuh, disentri. Yang kedelapan, tukak lambung dan gastritis. Yang kesembilan, hepatitis. Yang kesepuluh, usus buntu atau appendiste. Yang kesebelas, hemoroid wasir atau ambeien. Yang kedua belas, reflux gastroesophagus atau GERD. Yang ke-13,
radang dinding lambung, yang ke-14 cacingan, yang ke-15 penyakit batu empedu. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di kawasan bisnis Bahu Mall, tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado. Sangat strategis tempatnya di pusat kota Manado. Buat teman-teman yang masih bingung mau masuk di universitas mana, mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi. Dan jangan ragu-ragu untuk masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Khususnya buat teman-teman yang ingin menjadi perawat, mari gabung bersama kami di Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia.